Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak ditonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 4.925. Penurunan tajam hari ini terjadi pada pre-closing. Padahal seharian ISG masih bergerak sideways. Jadi ini yang membuat saya selalu mewanti-wanti teman-teman untuk hati-hati selama ISG masih belum berhasil break dari angka 5.000. Selama resisten kuat ini belum berhasil ditembus, ISG masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih gagal naik menembus resisten kuatnya. Apakah penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 620. Bisa kita perhatikan di grafik, selama hampir 3 minggu ini Antam masih bergerak sideways. Dan hari ini terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya di EMA 150. Jadi Antam telah 2 kali gagal break dari resisten kuat ini. Jadi setiap kali gagal break, turun menyentuh daerah support di EMA 50 mulai rebound dan saat ini masih gagal. Antam telah saya analisa minggu lalu. Dan saya juga telah menyarankan untuk sebaiknya take profit dulu apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah take profit, kita bisa tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Tetapi kali ini bisa kita lihat sudah terbentuk double top. Jadi untuk teman-teman yang sudah take profit, untuk entry lagi sebaiknya tunggu konfirmasi Antam beneran rebound dari garis support di EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila Antam gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, Antam akan mulai downtrend kembali. Karena double top ini menandakan adanya peluang untuk reversal trend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit akumulasi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Antam. Jadi hari ini walaupun Antam turun 2% lebih, bandar dan asing masih melakukan akumulasi. Jadi seperti penjelasan saya tadi, untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini sebaiknya amati saja saham Antam. Lihat pergerakan dalam 1 minggu ke depan gimana. Peluang untuk turun masih besar, tapi peluang untuk rebound dari garis support di EMA 50 ini masih kita harus lihat apa yang dilakukan bandar. Jadi apabila kita mau entry, tunggu sampai dia turun menyentuh daerah support di EMA 50 di sekitar harga 560. Apabila terkonfirmasi rebound, kita boleh entry. Tetapi saran saya tetap swing trade dan trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM.
Saham BJTM pada perdagangan hari ini ditutup turun hampir 2% ke harga 510. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BJTM juga masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50. Jadi selama 2 minggu ini BJTM berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan masih gagal. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini sudah masuk melakukan akumulasi. Walaupun akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BJTM masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di sekitar harga 490. Di sekitar daerah sini. Dan masih ada satu support lagi di sekitar harga 470. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham BJTM, bisa tunggu di harga 490. Apabila rebound teman-teman baru entry, atau lebih amannya lagi tunggu di sekitar daerah support di harga 470. Dan sahamnya memang lebih cocok untuk trading jangka menengah atau investasi. Karena untuk trading jangka pendek pergerakannya tidak terlalu liquid atau pergerakannya tidak terlalu cepat. Jadi naik turunnya juga paling 3 sampai 4 titik aja. Jadi tidak cocok untuk trading jangka pendek. Tapi untuk investasi menurut saya masih layak untuk teman-teman beli. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini ditutup turun ARB ke harga 5.550. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Cepin memang masih berada di atas garis EMA 150. Yang saat ini merupakan support dari saham Cepin. Tapi dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini, jika kita lihat Cepin masih kesulitan untuk naik menembus resisten di angka 6.000. Jadi setiap kali berusaha naik menembus harga 6.000 selalu turun, saat menyentuh garis EMA 150 selalu rebound. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tetapi mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar pada penurunan hari ini. Dan menariknya asing malah melakukan akumulasi. Jadi 2 hari ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Cepin dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk turun menyentuh daerah support di EMA 50. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus daerah support di EMA 150 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 5.230. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Cepin di harga atas, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, saham Cepin masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, Cepin masih akan bergerak sideways. Tapi apabila support ini terlewati, maka Cepin akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 4.700. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa tunggu di daerah support di EMA 50. Saat terlihat rebound, teman-teman baru entry, tetapi apabila terlihat masih gagal rebound, teman-teman tunggu di harga 4.700. Jadi saat ini jangan entry dulu karena secara tren untuk jangka pendek masih berpeluang untuk mengarah ke bawah. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 950. Bisa kita lihat di grafik, saham MNCN saat ini juga terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi selama hampir 3 minggu ini MNCN masih bergerak sideways dan setiap kali berusaha break dari garis EMA 50 selalu turun kembali. Dan untuk support jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 880. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini.
Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham MNCN. Dari data yang kita dapat, saya melihat MNCN masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 880 dalam 1 minggu ke depan. Tapi dalam 1 minggu ke depan ini saya melihat MNCN masih berpeluang untuk bergerak sideways dengan range dari harga 880 sampai harga 1050. Jadi MNCN masih bisa kita trading jangka pendek. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry bisa tunggu di sekitar harga 880. Apabila terlihat rebound, teman-teman baru entry. Tapi ingat, apabila gagal break dari garis MA50 atau harga 1050, sebaiknya take profit dulu. Karena saat ini memang lebih cocok untuk swing trade. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin hold saham ini, selama masih bertahan di atas harga 880, saham MNCN masih layak untuk di hold. Tapi untuk investasi menurut saya MNCN tidak terlalu cocok karena terlalu sering digoreng oleh sekuritasnya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.